Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Yechen bab 3805 ya. Di mana Yechen terkagum oleh Wang Paojon yang bisa memberi informasi sedetail itu. Nah, jadi gimana kelanjutannya kita saksikan bersama-sama. Semoga kalian senang ya. Semoga kalian bahagia. Mohon maaf jika saya telat upload karena saya sibuk juga. Langsung saja ya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share. Oke. 3805. Jaringan informasi Wang Paojon dengan cepat membuat Ye Chen menatapnya dengan kekaguman lagi. Ketika Wang Paojon mencari Hui Chundan di jaringan intelijen, dia segera menemukan beberapa informasi yang dijual secara online atau anonim ya. Dia membeli sebuah informasi dan kemudian meneruskan ke Ye Chen. Ye Chen dengan hati-hati memilah kumpulan informasi intelijen yang terkait dengan pil peremajaan ini dan menemukan bahwa informasi tersebut mengandung sedikit emas atau yang berharga informasi itu. Ada 3 yang lebih dapat diandalkan. Dibandingkan dengan yang pertama, itu adalah sekarang diketahui bahwa ada obat ajaib yang disebut pil Hui Chun yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan meremajakan obat ini. Dikatakan berasal dari Huaxia, yaitu sangat misterius. Artikel kedua adalah Master Feng Shui Amerika yang terkenal Lai Kyun-ha secara pribadi mengakui bahwa alasan dia masih kuat dan kuat hari ini adalah karena dia meminum obat yang disebut pil misteri oriental dari pil peremajaan. Dikatakan bahwa obat-obatan dapat memperpanjang hidup selama 10 hingga 20 tahun. Sekarang banyak orang kaya Cina siap untuk pindah, bahkan beberapa orang kaya Amerika akan curiga. Artikel ketiga adalah Eropa memiliki banyak rumah kerajaan. Mereka semua bertanya tentang pil peremajaan. Di antara mereka, keluarga kerajaan Inggris paling tertarik. Dikatakan bahwa Pangeran Philip menghadiri upacara penobatan Helena di Eropa Utara dan mendengar narasi permaisuri Norse tentang pil peremajaan, tetapi setelah dia kembali ke Inggris, dia tidak melakukan beritahu Ratu berita ini. Setelah belajar dari saluran lain, Ratu sangat tidak puas dengan Duk Philip atau Philip dan berencana untuk menemukan obat ajaib yang dengan ini cara apapun informasinya. Pertama dan kedua membuktikan bahwa nenek Helena dan Lai dari Universitas Tsinghua memang menciptakan momentum untuk propaganda pil Huicun atau pil peremajaan. Informasi ketiga sedikit halus. Putra mahkota tidak memberitahu Ratu tentang pil peremajaan. Apakah dia ingin memberitahu Ratu keberadaan obat ini? Namun Ye Chen diam-diam berpikir bahwa putra mahkota mungkin berpikir sedikit karena meskipun keluarga kerajaan Inggris cukup kaya, itu benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang kaya yang bernilai ratusan miliar dolar sama sekali. Bahkan jika mereka memilikinya, kekuatan untuk bersaing persyaratan minimum, saya khawatir saya tidak bisa lepas dari nasib penemani berlari. Setelah membaca informasi ini, Ye Chen menelpon Wang Paojon dan bertanya pada Wang Paojon, "Berapa banyak yang kamu habiskan untuk berita ini?" Wang Paojon berkata, sekitar 100 ribu dolar. Ye Chen tersenyum. Dia bertanya, mengapa informasi yang terkait dengan Jiu Juan Zaizhou berharga setengah juta dolar Amerika Serikat dan 3 informasi yang terkait dengan pil peremajaan hanya dijual seharga 1000 dolar atau 100 ribu dolar ya. Wang Paojon menjelaskan, Tuan Ye, psikologi penyediaan intelijen harga terkait dengan pengaruh kecerdasan sekarang Jiuzuan Zaizhouan memang terlalu populer. Setelah Mayo Center merilis informasi, Jiuzuan Zaizhou segera mencapai tingkat yang tidak diketahui siapapun dan tidak ada yang tahu tentang itu semua. Dunia diam-diam tidak tahu berapa banyak negara jumlah perusahaan farmasi ngiler untuk obat ini, sehingga informasi yang diberikan oleh harga psikologi alami tertinggi. Ye Chen tertawa, hahaha, hanya dapat membuat peremajaan sementara dan dirugikan demi sedikit. Kata Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong di jaringan intelijen Anda apakah ada informasi yang berhubungan dengan saya? Wang Paojon buru-buru berkata, Tuan Huaiye, bahayanya tidak tahu tentang Anda. Sebelum naik ke Gunung Yanling, dan setelah turun dari Gunung Yanling, bawahannya tidak berani menanyakan tentang informasi yang terkait dengan Anda. Selain itu, jujur jaringan intelijen kami tidak
tidak maha kuasa, karena itu perlu untuk menjamin keamanan sehingga kami tidak dapat memberikan informasi kepada semua publilitas dunia, hanya bisa menjadi seperti jaringan intelijen bawah tanah dengan pengembangan kecil dari informan. Jadi sejauh ini tidak banyak orang tahu tentang hal itu. Selain itu, mereka informan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan intelijen untuk itu. Pada dasarnya semua ada di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, ada beberapa di Timur Tengah. Ada sangat sedikit wilayah yang tersisa. Dan bahkan jika seseorang telah mengunggah intelijen dari wilayah lain, kami tidak akan membelinya karena tidak ada hubungan dengan kami secara langsung. Setelah orang menemukan bahwa kecerdasan dari daerah lain tidak dapat dijual di sini, mereka tidak akan menjualnya lagi. Untuk alasan ini, ada sangat sedikit informan yang berkaitan dengan Cina, dan dalam jaringan intelijen, sebelum saya pergi ke Gunung Yenling, saya mencari tidak ada terkait dengan informasi dengan keluarga Y. Ye-chan tidak bisa menahan nafas. Jaringan intelijen semacam ini memang akan memiliki situs yang memalukan. Jika ada lebih sedikit orang yang diketahui, keamanannya akan lebih tinggi, tetapi dengan demikian konten intelijen akan lebih sedikit tetapi tidak ada lebih banyak orang. Orang tahu keamanannya akan sangat berkurang. Jika keamanan tidak dapat dijamin, konten intelijen tidak ada artinya. Wang Poujon berkata, kami telah memulai perlahan memperluas skala informan di Eropa beberapa waktu lalu. Berharap untuk meliput Eropa juga, masuklah. Ye-chan bertanya kepadanya, karena Anda semua informan dikembangkan secara offline, maka identitas mereka tidak dirahasiakan untuk Anda. Ya, Wang Poujon menjelaskan, kami tahu siapa mereka sehingga kami dapat memastikan bahwa mereka akan melakukannya. Tidak mengarang beberapa informasi palsu di jaringan intelijen dan menjualnya kepada kami. Namun, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi privasi mereka dan memastikan bahwa setelah mereka menjual informan tersebut kepada kami, hanya kami yang tahu, tidak ada orang lain dapat mengetahuinya. Dengan itu, Wang Poujon berkata lagi, omong-omong Tuan Ye, jika Anda tertarik dengan jaringan informan ini, bawahan Anda akan mengirim Anda paket instalasi perangkat lunak nanti, dan kemudian memberi Anda akun manajemen resmi tertinggi jika Anda mau. Untuk mencari informasi di masa depan, Anda dapat langsung mengoperasikannya. Ye-chan tersenyum dan berkata, jika nyaman maka itu akan bagus, silahkan. Ye-chan benar-benar ingin mencari di sistem ini. Nama ayah, lihat apakah Anda dapat menemukan informan yang relevan. Wang Poujon dengan hormat berkata, Tuan Ye, seluruh kuil Wanlong adalah milikmu, masalah sepele. Setelah itu, dia segera berkata, tunggu sebentar, saya akan mendorong paket instalasi kepada Anda. Akun kata sandi akan dikirim kepada Anda dalam pesan teks nanti. Sebelum Anda menggunakannya secara resmi, Anda perlu melakukan pengenalan wajah dan autentikasi biometrik. Setelah autentikasi berlalu, Anda dapat menggunakannya. Ye-chan berkata dengan puas, oke, Anda mengirimnya ke saya sekarang. Segera, Wang Poujon mengirim paket instalasi perangkat lunak ke Ye-chan saat itu. Setelah Ye-chan mengunduh dan menginstal perangkat lunak, kata sandi akun juga dikirim. Dia langsung login ke software, memasukkan password akun, melakukan face recognition, dan autentikasi biometrik. Setelah semuanya diverifikasi, dia masuk ke background software di halaman itu. Ada semua berita bahasa Inggris yang bergulir dan masing-masing memiliki ringkasan sederhana. Seperti pengembangan terbaru Gedung Putih di Timur Tengah, perubahan terbaru dalam Blackwater Company, dan sebagainya. Ye-chan mengeklik perusahaan Blackwater. Setelah masuk ada antarmuka yang mirip dengan buletin. Dikatakan baru-baru ini personal internal perusahaan Blackwater telah berubah, melibatkan bos kedua dan ketiga. Informasi ini berisi semua perubahan. Informasi spesifikasi harga $300.000 Amerika Serikat. Di bawah ini buletin ini ada dua opsi, yaitu satu adalah dialog dengan penerbit, yang lainnya adalah pembelian langsung. Jika Anda memilih untuk berbicara dengan penerbit, Anda akan memasuki antarmuka obrolan. Jika Anda mengirim pesan ke pihak lain akan segera menerimanya. Jika Anda memilih untuk membeli secara langsung, sistem akan langsung mentransfer mata uang kripto senilai $300.000 Amerika Serikat ke dompet elektronik pihak lain, dan pembayaran akan dilakukan dengan nilai tukar waktu nyata. Jika setelah berkomunikasi dengan pihak lain, harga baru dinegosiasikan seperti $100.000, maka penjualan intelijen akan mengubah harga di back office-nya. Dan pembeli hanya perlu membayar setelah pihak lain mengubah harga hingga selesai transaksi itu.
Seluruh proses dan logika transaksi sebenarnya mirip dengan transaksi antar pedagang dan pembeli di situs web e-commerce. Ye Chen kembali berada di perangkat lunak dan mencoba mencari namanya di bilah pencarian, termasuk pinyin Cina dan Cina, tetapi tidak ada informasi yang terkait dengannya dalam hasil itu. Dia mencari nama dan pinyin ayahnya, Yi Chanjing, tetapi tidak ada hasilnya. Ye Chen tidak bisa menahan kekecewaan, tetapi dia pikirkan lain. Di pikirannya lain, ayah saya telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu, dan jaringan intelijen Wang Paozhong hanya bekerja selama beberapa tahun. Setelah bertahun-tahun, adalah normal bahwa tidak ada informasi yang relevan tentang ayah saya di dalamnya. Meskipun jaringan intelijen ini tidak dapat membantu menemukan kebenaran tentang penyebab kematian orang tua itu, pasti sangat berguna untuk memimpin keluarga Ye ke dunia di masa depan. 2 hari kemudian, adik-adik Hongwu berkumpul di bandara dan stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Mereka mengenakan berbagai penyamaran dan diam-diam memotret semua orang asing yang memasuki Jinling dalam 2 hari terakhir dan kemudian mengumpulkan foto-foto itu ke Chen Zekai. Lebih dari selusin tentara di kuil Wanlong disembunyikan di dekat pabrik Jiuzuan Pharmaceutical, dan setiap orang mencurigakan yang muncul di sini disaring. Namun setelah Nakamura dan timnya datang ke Jinling, mereka tidak segera pergi ke sekitar Jiuzuan Pharmaceutical. Mereka pertama-tama menyewa sebuah villa di pinggiran kota Jinling, dan mereka menunggu Amerika Serikat menggunakan saluran khusus untuk menyediakan dan berbagai kebutuhan pengujian nanti. Pada saat yang sama, popularitas Jiuzuan Zaizhou terus meningkat. Karena R&D terbalik tidak berhasil atau menirunya tidak berhasil, Amerika tidak berani melanggar kesepakatan yang dicapai antara Smet dan Ye Chen. Oleh karena itu, Mayo Center masih menerbitkan perubahan harian tubuh Jimmy setelah meminum pil Jiuzuan Zaizhou. Selain itu, setelah nama dan identitas 4 pasien lainnya yang dirawat dengan pil tersebut, proses dan hasilnya pengobatan mereka juga diumumkan. Setelah menerima pil tersebut, keempat pasien dengan kanker stadium akhir ini, kondisi fisik mereka terus membaik, tanda-tanda vital mereka terus stabil, dan kemanjuran yang luar biasa telah membuat pil tersebut semakin dihormati oleh dunia. Pada saat yang sama, Jiuzuan Pharmaceutical juga membuka aplikasi untuk obat percobaan gratis di Tiongkok, dan jumlah obat percobaan gratis yang dibuka di Tiongkok kali ini sepenuhnya 100 orang. Lagi pula FDA menghabiskan 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan 20 kotak pil tersebut. Kali ini Jiuzuan Pharmaceutical harus mengeluarkan lebih dari 600 kotak untuk mempromosikan obat percobaan gratis di negara itu sendiri. Begitu berita itu keluar, orang-orang di seluruh negeri mendukung Jiuzuan Pharmaceutical 2 kali lipat. Persyaratannya, aplikasi Jiuzuan Pharmaceutical kali ini sangat jelas dan hanya pasien yang memenuhi definisi klinis stadium akhir yang dapat mengajukan permohonan untuk percobaan. Cara memilih 100 orang ini membutuhkan kebijakan poin yang sangat detail dan lengkap. Informasi yang lengkap. Kebijakan poin ini ditemukan oleh sejumlah faktor. Ini termasuk latar belakang pendidikan pasien, berbagai pujian pasien. Apakah pasien memiliki catatan kriminal, situasi keluarga pasiennya sebenarnya, status anggota keluarga pasien, dan lain-lain. Semuanya berdampak besar pada poin tersebut. Secara teoritas, pendidikan tinggi, kualitas tinggi, tidak ada catatan kriminal. Ujian berulang tetapi latar belakang keluarga miskin dan dapat saat yang sama muda yang setengah baya dengan pasien yang lebih tua. Dan pasien yang lebih muda yang paling mudah untuk dipilih. Ye Chen juga tahu betul bahwa penyaringan semacam ini mungkin tidak 100% adil. Berpendidikan tinggi, berkualitas tinggi, dan tidak ada catatan kriminal yang dapat dipahami oleh semua orang. Bagaimanapun, orang seperti itu memiliki kontribusi dan nilai yang lebih besar bagi masyarakat. Dan dari perspektif moralitas tradisional Tiongkok, orang yang baik adalah yang paling masuk akal umumnya. Yang justru membuat diskusi sosial semakin intens adalah mengapa keluarga miskin diprioritaskan. Banyak orang bertanya di internet, apakah orang-orang dari keluarga kaya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ye Chen menulis bagian untuk Wei Liang untuk diposting ke akun mikro resmi Jiuzuan Pharmaceutical. Bagian ini berbunyi, ini juga merupakan pasien kanker terminal stadium akhir dengan kondisi ekonomi yang baik. Mungkin diperlukan 10 tahun dari deteksi penyakit hingga perkembangan stadium terminal terakhir. Tetapi kondisi ekonominya buruk. Perkembangan dari deteksi penyakit ke tahap terakhir. Tahap terakhir hanya dapat mengambil setengah tahun. Dengan kata lain, pasien dengan kondisi ekonomi yang baik akan memenangkan siklus hidup yang lebih lama
untuk diri mereka sendiri di masa lalu. Jadi kami berharap bahwa kesempatan ini akan terbatas pasien dengan latar belakang keluarga miskin memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dan juga memungkinkan mereka untuk menanggung lebih banyak untuk keluarga mereka. Setelah pernyataan ini dibuat, opini publik membahas mengapa orang kaya tidak boleh berpartisipasi dalam persidangan Jiuquan Zhaizhou. Pil akhirnya debu mengedap. Untuk memastikan bahwa pasien tidak ada lagi setelah melewati pemeriksaan, Ye Chen meminta Wei Liang untuk menyelesaikan semua ulasan dalam waktu seminggu dan pada saat yang sama mempublikasikan daftar besar. Setelah seminggu, 100 dipilih. Pasien mulai minum pil Jiuquan Zhaizhou. Segera setelah itu, Teluk Aden yang belakangan ini tidak damai tiba-tiba menjadi berita besar. Sejumlah pasukan bajak laut di Teluk Aden dikirim dengan rapi dan 6 kapal barang dibajak sekaligus pada siang hari itu. Berita itu menyebar dan mengejutkan dunia, termasuk Ye Chen yang berada di Tiongkok, menerima dorongan dari media berita utama sejak awal. Cara bajak laut di Teluk Aden membajak kapal barang sangat sederhana dan kasar, tidak lebih dari menggunakan speedboat untuk mengejar kapal barang yang lebih lambat. Menggunakan berbagai senjata untuk menghalangi lawan untuk menyerang perlawanan dan kemudian naik ke kapal. Kendalikan semua kru, lalu bawa kapal ke base camp. Pergi dan tunggu pemilik kapal mengambil uang untuk menebus orang. Kali ini ketika mereka membajak beberapa kapal lain, mereka semua menghadapi perlawanan dari personil keamanan internasional. Dan kedua belah pihak menderita korban jiwa. Namun hanya proses pembajakan Qinglong yang sangat mulus, karena Qinglong memiliki sedikit perlawanan di seluruh proses itu. Tidak lebih dari beberapa anggota awak yang secara simbolis menyemprotkan zat air bertekanan tinggi dengan senjata air bertekanan tinggi. Setelah perampokan menembakkan ancaman, kru menghentikan senjata air bertekanan tinggi Dia ketakutan. Setelah itu para perompak naik ke kapal barang lancar dan senang mengetahui bahwa pemilik Qinglong terlalu pelit dan bahkan tidak memperkerjakan personil keamanan untuk kapal. Akibatnya mereka dengan senang hati menguasai puluhan awak kapal. Segera setelah itu Qinglong mulai mengubah arah dan menuju ke base camp mereka. Begitu Qinglong berbalik, para perompak tidak sabar untuk melaporkan pembajakan yang berhasil kepada pemimpin mereka. Ketika pemimpin mendengar bahwa dia telah berhasil merampok sebuah kapal dengan hampir 20.000 kontainer, dia secara alami sangat senang dan merasa bahwa dia telah menangkap ikan besar. Oleh karena itu, dia segera merilis berita mengeklaim bahwa Qinglong telah dibajak olehnya dan menelpon pemilik Qinglong, meminta pemilik untuk membayar mereka uang tebusan sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Mereka bahkan tidak tahu siapa pemilik Qinglong itu. Namun menurut pengalaman mereka, selama mereka mempublikasikan informasi tentang kapal itu, pemilik kapal akan datang ke pintu tanpa henti. Menurut pengalaman masa lalu, setelah mengonfirmasi bahwa kapal telah dibajak, pemilik kapal akan segera berkomunikasi dengan pemimpin organisasi perompak itu, meminta mereka untuk tidak merugikan kru di satu sisi dan menawar masalah harga di sisi lain. Para perompak mampu membajak hal semacam ini, tetapi pemilik kapal tidak mampu membelinya. Sekarang dengan harga pengiriman yang begitu tinggi, seorang tidak sabar untuk mendapatkan 100 juta dolar Amerika Serikat dalam satu perjalanan. Jika tertunda untuk jangka waktu tertentu karena dibajak, tidak hanya pendapatan transportasi yang akan sangat hilang, tetapi juga pemilik kargo juga harus diberi ganti rugi atas kerugian tersebut. Terkadang kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan satu hari dapat melebihi beberapa juta dolar Amerika Serikat. Tapi yang tidak diharapkan oleh pemimpin bajak laut itu adalah Yisu Shipping dari Cina bahkan tidak menghubungi mereka untuk pertama kali. Sebaliknya, Ye Chen menerima telepon dari He Jingqiu untuk pertama kalinya. Segera setelah panggilan telepon, dia berkata dengan gugup, "Tuan Ye, kapal kita dibajak." Ye Chen tersenyum sedikit saya melihat berita itu. He Jingqiu berkata dengan cemas, "Perampok itu ingin berbicara tebusan 10 juta dolar. Saya belum menanggapi mereka. Bukankah Anda baru saja mengatur seseorang dari Istana Wanlong untuk mengawal? Kapal ini baru saja melaporkan kembali 1 jam yang lalu bahwa para prajurit dari Istana Wanlong sudah naik ke kapal. Sekarang bagaimana ini bisa terjadi?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini adalah persyaratan saya untuk Istana Wanlong." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, kapalnya pasti akan kembali dan baik-baik saja. Adapun alasannya, Anda akan segera tahu." Pada saat yang sama, pemimpin bajak laut yang membajak Qinglong menunggu di base camp selama lebih dari 1 jam, tetapi tidak menunggu tanggapan dari YS Shipping. Sikap acuh tak acuh dari YS Shipping ini adalah pertama kalinya ia menemui dalam 20 tahun pekerjaan bajak lautnya.
Apalagi dia telah menjadi bajak laut selama 20 tahun. Dan untuk pertama kalinya, dia menyambar kapal dengan tonsel yang begitu besar. Akibatnya dia diabaikan oleh pemiliknya, yang membuatnya segera kehilangan kesabaran. Dia mondar-mandir di markasnya, mengutuk di mulutnya. Apakah pengiriman Y ini ketakutan? Jika mengapa dia masih tidak menanggapi permintaan saya sekarang? Seorang tentara yang memegang AK di sebelah membuka mulutnya. Bos, diperkirakan mereka ingin menderek dulu dan kembali untuk menawar. Tawar-menawar, pemimpin bajak laut itu mencibir dengan jijik. Ini adalah kapal besar dengan hampir 20.000 kontainer dimuat di Eropa. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di dalamnya. Beberapa banyak barang bagus. Mereka bahkan tidak mau memotong sepeser pun. Jika mereka tidak membayar, saya akan membuka semua hampir 20.000 kontainer ini. Prajurit itu berkata dengan malu, Bos, terminal kami hanya memiliki satu derek. Saya bisa mengangkat peti kemas. Bagaimana saya bisa menurunkan lebih dari 20.000 peti kemas? Pemimpin bajak laut itu tersenyum dan berkata, tidak mudah. Kalau begitu buka kontaknya langsung di laut, barang-barang berharga akan tertinggal. Lempar kotak ke laut, adapun orang yang tidak bernilai uang hanya membuang mereka ke laut dengan kotak dan barang-barangnya. Kata prajurit penuh semangat, dengan begitu banyak kotak, saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Bajak laut, bos itu mencibir. Jangan khawatir, pasti ada banyak hal baik. Mungkin ada bisa mengendarai banyak mobil sport Porsche. Prajurit lain di sebelahnya buru-buru berkata, bos, kapal itu adalah dari Cina ke Eropa, tetapi Porsche dibuat dari Eropa. Jadi kemungkinan memiliki Porsche di kapal hampir 0%. Pemimpin bajak laut itu menampar dan mengutuk, sial, saya membuat Anda bicara lebih banyak. Anda tahu banyak. Bukan prajurit yang ditampar wajahnya, segera mundur beberapa langkah, menundukkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Pada saat ini Kin Long yang dibajak oleh bawahannya tiba-tiba menerima berita melalui radio. Di radio seseorang pria asing berkata, yang mana bandar, biarkan dia berbicara denganku. Pemimpin bajak laut itu terkejut dan mengerutkan kening. Siapa yang berbicara? Seorang prajurit sinyal yang menjaga stasiun radio. Dia menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, sepertinya dikirim dari kapal barang Huaxia yang kita culik dan suara itu bukan milik kita. Sial, pemimpin bajak laut Bulleton memarahi dengan kesal. Apakah otak mereka dimakan anjing? Mengapa Anda mengungkapkan nama saya kepada orang lain? Dengan itu dia berjalan ke stasiun radio dan mengelurkan tangan dan mengambil intercom. Ditanya dengan suara dingin, apakah ini pertama kalinya Anda menculik kapal? Mengapa membiarkan seseorang sandera berbicara dengan saya secara langsung? Sebuah cibiran datang dari stasiun radio dan kemudian pihak lain berkata dengan paksaan penuh, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa bawahan selebriti Anda telah dikendalikan oleh Istana Wanlong. 2 dari mereka telah dibunuh oleh kami karena perlawanan yang keras kepala. Untuk 6 sisanya, Anda harus segera mengambil 6 juta dolar tebus, jika tidak Anda akan menanggung resikonya sendiri. Apa? Badri tertegun dan langsung mengutuk, siapa kamu? Kamu berani melakukan sesuatu untuk orang-orangku? Aku pikir kamu bosan hidup, benarkah? Pihak lain berkata dengan dingin, aku adalah milik Istana Wanlong. Aku prajurit Istana Wanlong. Aku tahu Somalia adalah sangat terbelakang, tapi kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Istana Wanlong, kan? Balas Badri. Setelah mengalaminya, hatiku tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Istana Wanlong yang terkenal di dunia tentara bayaran dan akan ada hubungannya dengan kapal kargo yang dibajaknya. Dia tanpa sadar bertanya, apa hubungan bisnis saya dengan Istana Wanlong Anda? Saluran dingin lainnya, kuil Wanlong sekarang telah secara resmi memulai pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Jika Anda berani mengawal kapal barang pengawal kuil Wanlong untuk memulai, maka kami kuil Wanlong tidak akan pernah ragu. Sialan, Badri telah keluar selama 20 tahun dan belum pernah diancam seperti ini oleh siapapun. Dia tiba-tiba marah dan menggertakkan giginya dan mengutuk, saya tidak peduli apakah Anda adalah Istana Wanlong atau organisasi tentara bayaran lainnya. Teluk Aden milik Lau Tatsu telah berada di sini selama 20 tahun dan tidak ada yang berani berbicara tentang Lau Tatsu seperti ini. Jika Anda tidak melepaskan orang-orang saya, mulai sekarang selama itu adalah kapal barang yang dikawal oleh kuil Wanlong, Lai Tatsu akan meninggalkan kapal di atas kapal. Bunuh semua orang botak tidak takut pada Istana Wanlong.
Itu karena dia juga dianggap sebagai panglima perang di Teluk Aden dengan timnya sendiri dan markasnya sendiri. Dia memiliki ribuan orang dan puluhan kapal di tangannya, dan setiap prajurit bersenjata lengkap dan sudah ada keberadaan tingkat langit-langit di daerah ini. Jadi dia secara alami tidak memperhatikan kuil Wanlong atau tidak peduli. Belum lagi kuil Wanlong bahkan jika adalah armada pengawal Rusia Utara yang selalu ganas, dia tidak takut dalam 2 tahun terakhir kapal perang pengawal Rusia Utara menenggelamkan 3 speedboatnya. Sejak itu dia telah membalas terhadap kapal dengan Rusia Utara. Selain itu mengkhawatirkan bawahannya menghadapi kapal perang di laut. Dia benar-benar tidak perlu khawatir, pengawalan Rusia Utara sangat ganas, sehingga dia hanya bisa berkeliaran di laut lepas dan tidak berani memasuki perairan teritorial. Jadi dia merasa selama dia tetap di garis pantai, tidak ada yang mengerikannya. Pada saat ini prajurit Istana Wanlong di ujung lain dari sistem komunikasi berbicara dengan sangat serius. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk mengambil kembali apa yang baru saja Anda katakan dan meminta maaf atas apa yang baru saja Anda katakan. Jika tidak, Istana Wanlong akan menyatakan perang dengan Anda. Sial, Badri mengertakkan giginya dan mengutuk. Apakah Anda pikir saya takut padamu? Anda tunggu. Mulai sekarang siapa yang berani mempekerjakan Anda untuk mengawal Istana Wanlong, itu akan jalan buntu. Aku akan membunuh di Teluk Aden untukmu. Selama kamu berani muncul di Teluk Aden, aku akan membunuh kalian semua. Oke, prajurit Istana Wanlong berkata ringan, kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan barusan. Setelah itu dia menutup telepon. Mata merah Badli dan dia menggepalkan tinjunya dan mengutuk. Sialan, tentara bayaran berani meneriakiku di tempat lain. Kamu mungkin masih berperan di Istana Wanlong, tetapi di Teluk Aden kamu tidak bahkan punya kentut. Sialan. Lupakan. Setelah itu dia segera berkata kepada tentara di sebelahnya, segera kirim peringatan ke semua perusahaan pelayaran di dunia. Setiap kapal yang berani mempekerjakan orang dari kuil Wanlong untuk mengawal, saya Badli akan membunuhnya. Prajurit itu berkata dengan khawatir, bos, ada puluhan ribu tentara bayaran yang terlatih di kuil Wanlong. Jika Anda menyatakan perang dengan mereka seperti ini, apakah ini tidak terlalu sombong? Botak menendangnya ke tanah dan kemudian naik lagi menginjak wajahnya yang satu langkah di depan. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dahinya dan meraung, apa kamu lakukan di sini? Apakah ini perintah atau aku yang memerintahkan? Prajurit itu menjadi pucat karena ketakutan. Dengan cepat memohon belas kasihan, berkata, bos, aku yang terlalu banyak bicara. Tolong jangan seperti aku ini. Aku akan mengeluarkan peringatan itu. Botak mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Dan kemudian segera terdengar suara patah tulang rusuk. Para prajurit berguling-guling di tanah dengan kesakitan, sementara Botak memandang yang lain di sekitarnya dengan ekspresi muram dan berkata, kalian semua pikir aku berlebihan, jadi aku menyatakan perang dengan kuil Wanlong saat ini. Semua orang menundukkan kepala mereka. Orang-orang berani menatapnya secara langsung. Botak mendengus dingin saat ini dan berkata dengan jijik, kamu sampah, kamu tidak tahu strategi apa. Jika aku takut padanya hari ini, berita menyebar bahwa Istana Wanlong dipersenjatai di Teluk Aden, ketenaran pengawalan pasti akan menjadi hits instan secara cepat. Pada saat itu, semua pemilik kapal akan bergegas untuk mengundang mereka untuk mengawal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memutar ketika kita melihat kuil Wanlong? Melihat tidak ada yang berani berbicara, Badli, itu adalah suara dingin yang arogan. Alasan mengapa saya ingin secara resmi menyatakan perang dengan Istana Wanlong dan melepaskan kata-kata saya untuk membunuh semua kapal yang menyewa Istana Wanlong, sehingga semua pemilik kapal akan menjauh dari Istana Wanlong. Di Wanlong sangat kuat dibandingkan tentara bayaran, tetapi di Teluk Aden tidak ada tempat bagi mereka untuk bermain. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa mengemudikan kapal perang. Jadi apa yang harus ditakuti? Selama aku bisa membuat kuil Wanlong tidak menguntungkan di Teluk Aden, geng tentara bayaran mereka mencari untung secara alami akan berhenti. Tak lama kemudian industri perkapalan dunia menerima pesan yang sangat mengejutkan. Organisasi bajak laut yang dikenal sebagai Hiu Hitam bahkan secara terbuka mengeluarkan peringatan untuk tidak mengizinkan perusahaan pelayaran manapun untuk bekerja sama dalam pengawalan bersenjata dengan kuil Wanlong. Jika tidak, maka akan menggunakan tindakan ekstrim untuk membalasnya. Segera setelah itu pesan ini dikeluarkan. Hal pertama yang mengejutkan seluruh industri perkapalan adalah saya tidak menyangka
bahwa organisasi tentara bayaran yang begitu kuat dan terkenal di kuil Wanlong juga akan memulai menginjakkan kaki dalam pengawalan bersenjata. Apalagi mendengarkan informasi yang dikeluarkan oleh hiu hitam, sepertinya keduanya sudah membuat simpul. 10 menit kemudian kuil Wanlong juga resmi mengeluarkan pengumuman singkat yang hanya berisi 8 kata sederhana. Tuhan menghalangi dan membunuh para dewa, dan Buddha menghalangi dan membunuh Buddha. Seluruh industri perkapalan terkejut. Sebuah organisasi tentara bayaran menginjakkan kaki dalam pengawalan bersenjata. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Apalagi reputasi kuil Wanlong memang sangat bagus. Perusahaan pemilik kapal dan karyawan di industri perkapalan tidak sabar untuk melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Pada saat yang sama di perairan Teluk Aden, Kinlong dengan kekuatan penuh menuju Laut Merah. Beberapa prajurit kuil Wanlong di kapal telah membawa 6 bajak laut yang dilucuti senjatanya dan digeladak. Keenam perompak itu sama sekali tidak menyadari bahwa bencana sudah dekat. Sebaliknya, mereka tampak tidak yakin. Satu persatu dengan mulut dan mata menatap seolah-olah mereka akan bergegas untuk melawan para prajurit istana Wanlong kapan saja. Salah satu dari mereka memegang kepalanya dengan kedua tangan dan berkata dengan arogan, "Jika Anda saling mengenal, mari kita segera pergi. Jika tidak, kami pasti akan membuat Anda membayar harga yang lebih mahal. Bukankah kami belum ditangkap oleh pengawal armada sebelumnya, tapi tak ada satupun dari mereka berani melakukan apapun pada kita." Apa yang dikatakan bajak laut itu pada dasarnya benar. Di Teluk Aden, perbajakan merupakan masalah yang sangat sulit bagi armada pengawal. Hal yang diberikan oleh PBB kepada armada pengawal adalah untuk melindungi karavan, sehingga mereka umumnya mengusir bajak laut daripada memusnahkan mereka. Ada juga alasan sangat memalukan. Jika pertarungan terlalu sengit, para perompak akan membalas kapal dagang mereka sendiri. Lagi pula ukuran armada pengawal terbatas dan tidak mungkin melindungi setiap kapal dengan tempat waktu. Apalagi jika mereka menangkap bajak laut, mereka akan menghadapi situasi memalukan tanpa kekuatan penegakan hukum dan tidak ada keuntungan bagaimanapun untuk negara manapun yang pergi untuk mengawal Teluk Aden karena mereka jauh dari daratan. Mereka menentang bajak laut di Teluk Aden. Tidak ada kekuatan penegakan hukum. Karena itu jika mereka menangkap bajak laut, operasi dasarnya adalah mencari waktu untuk mendarat dan membebaskan mereka. Justru karena inilah para perompak ini merasa percaya diri dan tidak khawatir tentang apa yang berani dilakukan oleh para prajurit kuil Wanlong dengan diri mereka sendiri. Namun mereka meremehkan tekad kuil Wanlong. Ketika Wan Paojen menerima perintah dari Ye Chen untuk melakukan pengawalan bersenjata, dia sudah menyampaikan perintah Ye Chen kepada semua orang karena itu adalah pengawalan bersenjata. Dia tidak terkenal dan bergaya. Dia pasti terkenal dan bergaya. Oleh karena itu, mereka telah membuat semua persiapan sejak lama dan dengan hati-hati menyiapkan hadiah khusus untuk bajak laut ini. Setelah mengantar 6 perompak ke Geladak, Kapten tim mengawal kuil Wanlong berkata ke 6 orang itu, "Karena bos Anda tidak mau membayar Anda dengan tebusan uang, kami berada dalam semangat kemanusiaan. Saya harap Anda akan melakukannya, mampu merenungkan diri sendiri dan memperbaiki kejahatan mulai saat ini." Bajak laut yang mengancam kuil Wanlong segera tertawa dan berkata dengan ejekan, "Saya pikir Anda memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Takkan Anda ingin dengan jujur melepaskan kami?" Pemimpin tim kuil Wanlong tersenyum sedikit dan berkata, "Jika saya tidak membiarkan Anda pergi, apakah Anda masih meninggalkan Anda di kapal ini untuk makan kami dan minum air segera di kami? Saya katakan persediaan kami tidak akan diberi makan bahkan jika mereka digunakan untuk memberi makan anjing kamu." Saat dia berkata, dia menyapa salah satu anak buahnya di sebelahnya. "Turunkan sekoci dan biarkan mereka keluar dari sini." Beberapa bajak laut saling melirik dan ekspresi mereka sedikit bangga. Dalam pandangan mereka tidak hanya penguasa Teluk Aden, tetapi mereka juga memiliki lingkaran cahaya yang tidak ada yang berani memprovokasinya. Setiap kali mereka keluar dari merampok kapal dagang, mereka akan kembali jika gagal. Jika berhasil, mereka akan menukar uang. Bahkan jika mereka tertangkap, pihak lain akan dengan jujur melepaskan mereka. Aura yang hampir tak terkalahkan semacam ini dibuat mereka lebih bangga. Pada saat ini, derek di samping Guanle, kapal mereka menempatkan sekoci yang ditangguhkan di atas gunwale kapal. Pemimpin tim kuil Wanlong berkata kepada 6 orang itu, "Bangun, aku cepat." Ke-6 orang itu cemburu dan naik ke perahu satu persatu. Ketika 6 perompak naik ke kapal, mereka benar-benar lega dan ekspresi mereka ketika mereka melihat orang-orang di istana Wanlong agak kabur dan bermusuhan dan mereka tampaknya sangat tidak yakin di hati mereka. Pemikiran
mereka sangat saat ini sangat sederhana. Selama mereka pergi dari sini, mereka akan segera mengendarai sekoci ini bergegas kembali ke markas mereka dan menunggu comeback berikutnya. Adapun ditangkap, mereka tidak peduli sama sekali. Sebagai bajak laut di Teluk Aden, siapa yang belum tertangkap hanya saja setiap kali ditangkap dia akan dikembalikan utuh. Pemimpin istana Walong memandang mereka dan berkata dengan ringan, "Saya awalnya ingin meluruskan Nova di tempat Anda, tetapi berdasarkan kemanusiaan, saya akan membiarkan Anda menjalani kehidupan." Kata dia baru saja mengatakan ini, beberapa perompak mengatupkan mulut tinggi-tinggi dengan ekspresi jijik dan jijik. Setiap kali mereka ditangkap dan kemudian dibebaskan, pihak lain terus mengatakan hal yang hampir sama persis. Mereka tidak menganggapnya serius. Menurut mereka, alasan mengapa orang-orang ini tidak berani bunuh diri adalah karena mereka takut balas dendam organisasi mereka. Dengan kata lain, mereka jelas ketakutan dan mereka harus berpura-pura melepaskannya dan membuat hati mereka sangat dibenci. Tapi pada saat ini pemimpin tim Istana Walong tersenyum aneh dan berkata menggunakan pepatah lama, "Wasian kita tidak mengenal satu sama lain lagi. Sebelum pergi, saya menambahkan senjata saya untuk mengantar Anda pergi. Ini adalah perayaan. Tembak-tembakan untuk merayakan." Beberapa bajak laut saling memandang bertanya, apa yang dimaksud pihak lain dengan menambahkan tembak-tembakan untuk merayakan ini? Di bidang bajak laut, sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Pada saat ini pemimpin tim Istana Walong mengangkat senapan serbunya dan menembakkan lebih dari 20 tembakan ke sekoci. Suara tembakan tiba-tiba menjadi lebih keras dan para perompak mengira bahwa pihak lain sengaja membunuh mereka dan satu persatu mereka memeluk kepala mereka di sekoci dan menangis dengan keras. Namun ketika tembakan berhenti, mereka perlahan membuka mata dan menemukan dengan kekuatan yang tersisa. Ternyata tidak ada yang tertembak. Ketika mereka menghela nafas, mereka tiba-tiba menemukan bahwa peluru pesawat ulang-alik pihak lain telah membuat lusinan lubang pemancar cahaya di bagian bawah sekoci dan juga menghancurkan mesin di bagian belakang sekoci menjadi serpihan. Dan pemimpin Regu Kuil Wanlong setelah semua peluru meledak berkata kepada 6 perompak dengan sungguh-sungguh, "Setelah Anda kembali, Anda harus berubah pikiran menjadi orang baru." Keenam perompak masih tidak puas, tetapi pada saat ini mereka menjadi sangat bingung. Salah satu dari mereka berseru dan berteriak, "Sialan, dasar kampret dan keparat. Bagaimana kamu bisa menembak kami? Kamu, ibunya sengaja ketinggalan perahu dan pecah. Mestinya ini sengaja membunuh kita." Nah, itu ya untuk bab 3805 sampai 3809 ya. The Story of Ye Chen. Untuk novel atau cerita lahirnya Kaisar Langit, saya mau pindahkan ke mana itu di fanpage ya, biar nggak semrawut ya. Saya pindahkan ke fanpage yang suara Google AdSense dan yang suara saya asli saya di sini. Tapi setelah novel Kaisar Langit dan yang lain sudah nggak ada. Nah, mungkin nanti tunggu info lanjutannya ya. Terima kasih yang sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Saya tunggu dan bantulah ya biar saya tambah semangat. Untuk Ye Chen saya mungkin uploadnya 2 hari atau 3 hari sekali ya. Saya biar membawakan banyak karena update-nya sekarang satu hari satu bab loh. Jadi saya bingung bawakan satu bab. Nah, capek kan, mending saya tunggu sampai ada 5 bab atau 6 bab saya baru bawakan gitu ya. Jadi saya harap kalian sabar. Nah, kalau sudah kumpul 3 atau 6 bab saya akan bawakan ya. Terima kasih. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.